Jadi untuk menggantinya kita harus melepas intake manifold, throttle body dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Kali ini kita ya ngambil unit Avanza ya. Ini lagi ngambil unit Avanza dari rumahnya customer. Mobil ini ada kendala air radiatornya itu sering berkurang. Jadi mungkin 1 bulan gitu nambah 1 gelas itu di tabung cadangan reservoirnya. Nah, dan kemarin tuh sempat kecolongan sampai kehabisan air radiator saat dibawa anaknya. Tentunya sangat berbahaya apabila yang membawa mobil itu kurang paham dengan kondisi mesin ataupun ya hal-hal semacam itulah intinya. Seharusnya air radiator itu baik di radiator ataupun di reservoirnya itu seharusnya nggak boleh nambah. Itu nggak boleh nambah sama sekali. Apabila dalam tabung reservoir itu air radiatornya selalu berkurang, bisa dipastikan ada kebocoran dalam sistem pendingin. Bisa dari selang, bisa dari motor. Dan mobil ini walaupun air radiatornya itu selalu nambah dari reservoir, tapi nggak pernah overheat sebelum dibawa oleh anaknya ini ya. Jadi nggak pernah overheat, cuman selalu rutin melakukan pengecekan air radiator. Mungkin ada yang bertanya, dampaknya apa saja? Dampaknya apa saja apabila mobil kita itu sering mengalami overheat, kehabisan air itu misalnya, atau extra fan-nya mungkin setengah loyo atau sudah nggak normal lagi atau sudah bahkan mati. Itu dampaknya apa saja? Yang pertama tentunya dari packing cylinder head atau packing deck cell itu akan mengalami kerusakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, deck cell ataupun cylinder head ataupun cylinder hob itu bisa bengkok, bisa baling, atau sering juga orang-orang menyebutnya dengan molet. Nah itu. Terus yang ketiga, tentunya usia seal-seal yang ada pada mobil, misalkan seal klep, seal askrek, packing rocker cover atau packing deck lap, itu akan lebih pendek ya usianya. Itu akan cepat keras. Terus bunyi mesin lebih kasar. Misalkan pistonnya itu sampai baret karena memuai, bergesekan dengan dinding silinder seperti itu. Terus banyak lagi yang lainnya, diantaranya yang saya sampaikan tadi. Terus apa saja penyebab air radiator ini yang nambahnya itu hanya sedikit ya. Jadi nggak diisi terus besok habis, itu enggak. Dia masih nunggu 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan itu baru habis. Itu dibutuhkan proses pemeriksaan yang lebih detail. Bisa dari seal water pump yang mulai rusak, terus packing deck cell juga bisa, terus dari water pump juga bisa. Nanti akan kita periksa satu persatu apakah penyebabnya air radiator mobil ini berkurang sedikit demi sedikit. Jadi satu reservoir itu mungkin 1 bulan baru habis. Padahal mobilitas mobil ini cukup tinggi. Sudah sampai.
Ini langsung saja kita lakukan pemeriksaan pada unit. Kita periksa di mana letak kebocoran air radiatornya. Nah, ini radiatornya baru selesai diserviskan sama owner. Kita lakukan pengetesan dengan memberikan tekanan pada radiator. Nah, ini kita berikan tekanan tujuannya supaya kebocorannya nanti terlihat lebih jelas. Jadi air bisa keluar melalui lubang yang bocor itu tadi, yang mengakibatkan air radiator berkurang. Karena secara visual pada mobil ini tidak terjadi kebocoran air radiator. Nah, ini untuk radiatornya aman. Water pump juga aman sih, nggak ada bekas air keluar. Sekarang kita periksa bagian bypass sama housing thermostat. Untuk pipa bypassnya ini memang sudah terjadi keropos, tapi tidak ada tanda-tanda kebocoran yang begitu signifikan. Nah, ini ya, ini pada housing thermostat ataupun water inlet, ini terlihat ada rembesan air. Nah, rembesan air ini terjadi karena kita berikan tekanan tadi, tekanan pada radiator. Untuk bagian bypass yang sebelah kiri aman, water outlet juga aman, nggak begitu ada tanda-tanda kebocoran, nggak begitu parah ya. Hanya saja sudah terjadi korosi. Kemungkinan terbesar penyebab air radiator berkurang dari komponen ini, dari housing thermostat ataupun water inlet. Nanti kita bongkar. Untuk membongkarnya kita harus membongkar intake manifold, throttle body dan sebagainya. Di sini terlihat ada bagian yang basah dan masih baru. Sekarang kita lepas intake manifoldnya terlebih dahulu. Supaya proses pengerjaan pembongkaran water inlet atau housing thermostat bisa dikerjakan lebih mudah. Nah, ini ya, kalau kita melepas intake manifold kita bisa. Jadi penyebab utama habisnya air radiator dari komponen water inlet yang kerok. Nah, ini keropos yang mengakibatkan keropos di sini, jadi airnya merembes lewat sini. Terus nanti kita ganti selangnya, kita ganti sekalian, selalu nambah ya. Terus bypassnya ini juga kita ganti, keropos ya, nanti kita ganti sekalian. Selangnya sudah keras, komplit dulu dengan selangnya. korosi. Nah, ini kita ganti. Usahakan selalu mengganti dengan spare part yang berkualitas. Ini kita kasih original. Selalu menggunakan ya, yang nanti original. Selangnya kita kasih original juga. Nah, ini selangnya sama pipa bypassnya terus kita video dari kami. original. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan kami subscribe. Ready, jadi untuk Anda yang mengalami keluhan ini semuanya kita ini ganti dengan yang merupakan original. tempat kami. Untuk selangnya juga kita berikan yang original. Yang ke water inlet. Kemudian ini untuk selang yang ke bypass. bypassnya kita kasih original juga. Ini juga ke bypass. Untuk water outletnya kita juga ada original. Kemudian ini pipa bypassnya kita juga kasih original. Untuk menggunakan spare supaya part yang berkualitas supaya awet dan maksimal ya. Ini proses pemasangan sudah selesai. Kita cek beberapa saat terlebih dahulu, kemudian nanti kita serahkan kembali kepada ownernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.